Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pun, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi, yaitu tentang teknologi dalam pembelajaran BIPA. Materi ini akan dibawakan oleh kelompok 3, yang beranggotakan yang pertama yaitu Dwi Handayani Nasution dengan NPM 19130410046, kemudian Kori Ramadhani dengan NPM 19530410002, dan saya sendiri, Nirma Fadia Kusuma dengan NPM 19530410004. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah pengantar BIPA, dengan dosen pengampu Dr. Mulyanto Widodo MPD dan Destiani MPD. Dalam penyampaian materi ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan 3 subbab. Yang pertama yaitu definisi teknologi dalam pembelajaran BIPA, kemudian pertimbangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran BIPA, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran BIPA. Untuk subbab materi yang pertama, yaitu definisi teknologi dalam pembelajaran BIPA, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dwi Handayani Nasution. Kepada Dwi, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Dwi Handayani Nasution dengan NPM 19130410046. Saya akan menyampaikan materi mengenai definisi teknologi dalam pembelajaran BIPA. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Dan sedangkan teknis sebagai dasar kata teknologi berarti skill, science atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu texon, yang berarti menyusun atau membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rusman dan kawan-kawan dalam Rahmat tahun 2018 halaman 6. Pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut, pengelolaan sangat diperlukan karena sebelum proses belajar berlangsung, seorang guru hendaknya mengetahui secara fungsional pendekatan sistem pengajaran, prosedur, metode, teknik pengajaran, serta menguasai secara mendalam bahan ajar dan mampu menggunakan fasilitas pengajaran dengan baik. Rohani dalam Rahmat tahun 2018 halaman 8. Teknologi merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik generasi bangsa ini secara lebih luas. Dalam konteks yang lebih spesifik, dapat dikatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, harus mampu memberikan akses pemahaman dan penguasaan teknologi mutakhir yang luas kepada peserta didik. Darmawan dalam Rahmat tahun 2018 halaman 6. Misi utama teknologi pembelajaran yaitu membantu, memicu, dan memacu proses belajar serta memberikan kemudahan atau fasilitas belajar. Tercapainya tujuan belajar berupa berubahnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman bukan karena kedewasaan, merupakan kriteria pokok keberhasilan pembelajaran. Pemberian fasilitas belajar ini dilaksanakan dengan jalan mendesain,
mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi proses dan sumber untuk belajar. Proses tersebut yang dimaksudkan yaitu dalam teknologi pembelajaran, yaitu proses desain dan proses penyampaian pembelajaran. Suatu proses mencakup tata urutan yang terdiri atas masukan, tindakan, dan keluaran. Contoh proses tersebut yaitu sistem penyampaian seperti konferensi jarak jauh, berbagai cara menyampaikan pembelajaran seperti sistem belajar mandiri dan sistem kontrak. Model pembelajaran seperti ini yaitu model induktif dan deduktif. Model pengembangan pembelajaran seperti model pengembangan desain sistem pembelajaran. Gafur dalam Rahmat tahun 2018 halaman 11 sampai 12. Pembelajaran BIPA merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah bersama lembaga kebahasaan dengan tujuan memberikan sarana bagi para pembelajar asing. Pembelajar asing yang dimaksud yaitu pembelajar dari luar Indonesia atau bukan orang Indonesia asli. Untuk belajar bahasa Indonesia, baik budaya, bahasa, sejarah, dan bagaimana keunikan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Program pembelajaran BIPA juga memiliki visi dan misi, yaitu meningkatkan citra bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia yang dipelajari oleh pembelajar asing. Selain itu, sebagai diplomasi kebudayaan kepada masyarakat internasional dan untuk meningkatkan mutu pengajaran BIPA di luar negeri. Putri tahun 2019 halaman 20. Pada pembelajaran BIPA terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran BIPA tidak seperti pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing sebagai bahasa pertama. Pembelajar BIPA dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, pengajaran BIPA ini mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Hal tersebut karena pengajaran BIPA merupakan media untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia dan media untuk menyampaikan berbagai informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. Dari pernyataan yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa teknologi dalam pembelajaran BIPA merupakan media komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran BIPA yang diharapkan mampu mengefektifkan hasil belajar dan mempelajari bahasa Indonesia serta memahami informasi penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam hal inilah, media komunikasi ditunjukkan untuk kepentingan penyampaian pesan pembelajaran dari pengajar BIPA kepada pembelajar BIPA. Teknologi pembelajaran ini dapat memicu dan memacu proses belajar dan memberikan fasilitas agar hasil belajar yang dicapai dalam pembelajaran efektif dan peserta didik juga dapat belajar dengan baik. Kemudian, membelajarkan peserta adalah tujuan utama, arah, dan sekaligus menjadi kriteria kelulusan dari semua garapan atau kegiatan dari teknologi pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang definisi teknologi dalam pembelajaran BIPA yang telah disampaikan oleh Dwi. Selanjutnya, materi kedua yaitu pertimbangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran BIPA akan disampaikan oleh rekan saya, Kori Ramadhani. Kepada Kori, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kori Ramadhani dengan NPM 19530410002. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pertimbangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran BIPA. Seperti yang telah kita ketahui bahwa BIPA merupakan istilah untuk program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan bagi warga negara asing. Program pengajaran BIPA menjadi salah satu keunggulan dari misi diplomasi yang terus digencarkan ke berbagai universitas, instansi, atau lembaga kebahasaan di luar maupun di dalam negeri. Berbagai strategi dijalankan agar
para pembelajar BIPA dapat difasilitasi pembelajarannya, sehingga dapat tercapai indikator kompetensi yang diharapkan menunjang pemartabatan bahasa Indonesia di kancah internasional. Setiap tahunnya, ratusan pengajar BIPA dari Indonesia dikirimkan langsung ke berbagai negara untuk menjadi duta bahasa yang tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia, melainkan juga mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada warga negara asing. Meskipun sampai saat ini pandemi COVID-19 belum usai, namun upaya untuk memfasilitasi program pengajaran BIPA tidak pernah surut. Hal ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa yang tetap menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring di masa sekarang. Oleh karena itu, perlu disiasati untuk tetap mempertahankan dan menyelenggarakan pengajaran BIPA sebagai investasi keberhasilan di masa depan meskipun pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Berbagai pemanfaatan strategi dalam dunia digitalisasi juga dilakukan dalam proses pembelajaran meskipun pembelajar dan pembelajar tidak berada dalam waktu dan ruang yang sama. Hal itu dilakukan tentu karena terdapat visi yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu karena dengan banyaknya orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia, maka semakin banyak pula yang ingin berkunjung ke Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa negara. Selain itu, upaya pengajaran BIPA ke berbagai negara juga merupakan bentuk strategi internasionalisasi bahasa Indonesia yang harus diwujudkan oleh setiap elemen bangsa. Sugono dalam Septriani tahun 2021 halaman 126 mengemukakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang maya secara tidak langsung ikut menyebarkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Hal itu yang menjadi indikator untuk terus terselenggaranya pembelajaran BIPA, meskipun dilakukan melalui jarak jauh. Dengan adanya kondisi seperti saat ini, maka mendorong dan mengharuskan semua pihak untuk dapat menggunakan dan paham akan teknologi khususnya dalam pembelajaran BIPA. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu dalam mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran BIPA, maka terdapat kawasan-kawasan yang mencakup dalam teknologi pembelajaran itu sendiri. Kawasan yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain mencakup desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan identifikasi karakteristik peserta didik. Kawasan yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan telah banyak memberikan sumbangan pada teknologi pembelajaran, terutama di bidang praktik produksi teknologi media cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, penyebarluasan inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan dan regulasi. Kawasan pemanfaatan ini dipandang belum begitu banyak berkembang, baik secara teori maupun praktik. Meskipun usaha penggunaan media telah banyak dilakukan, namun keadaannya masih ketinggalan apabila dibandingkan dengan dua kawasan sebelumnya. Kawasan yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini berperan penting karena pelaksanaan fungsi-fungsi yang terdapat dalam 5 kawasan teknologi pembelajaran senantiasa melibatkan banyak orang, banyak waktu, dan banyak sumber yang memerlukan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini meliputi pengelolaan proyek, sumber belajar, sistem penyampaian, dan sistem informasi. Kawasan yang terakhir yaitu kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi tergolong paling sedikit perkembangan dan sumbangannya. Kawasan evaluasi ini meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Ghafur dalam Rahmat tahun 2018 halaman 16. Peran teknologi dalam pembelajaran memiliki potensi yang mempengaruhi proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas pendidikan dengan mempercepat tahap belajar, yang kedua, memberikan kemungkinan pelajar untuk belajar secara mandiri, yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran, yang kelima, memungkinkan untuk belajar atau mengakses materi dengan cepat, dan yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Peranan dari teknologi dalam pembelajaran ini dapat berupa media yang bermanfaat untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, penjelasan materi yang menjadi lebih jelas, metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan komunikatif, serta siswa juga dapat melakukan aktivitasnya selama kegiatan belajar
Tidak hanya diam, mendengarkan, namun bisa mengamati, mendemonstrasi, dan memerahkan. Sujana dan Rifai dalam Padmini dan Brigita tahun 2015 halaman 61. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kori atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi ketiga, sekaligus materi terakhir yang akan kami sampaikan yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran BIPA. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tuntutan yang mendesak pada abad ke-21 ini. Derasnya arus informasi dan tuntutan zaman yang semakin maju, setidaknya kecil kemungkinan bagi pendidik untuk menjadi satu-satunya sumber belajar yang sahih. Herman dalam Rahmat tahun 2018 halaman 19. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dapat memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dapat membantu guru atau pendidik untuk menjadi sumber belajar yang sahih untuk peserta didiknya. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam suatu satuan pendidikan, pendidik atau guru memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran hendaknya dimulai dari titik pangkal yang strategis pula, yaitu pendidik. Nah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, pembelajaran BIPA ini juga harus mengaplikasikan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi sudah pasti dapat diterima oleh pembelajar yang mayoritas sudah akrab dengan teknologi informasi. Nah, tapi sebaiknya pendidik juga menyiapkan muatan budaya dalam media yang berbasis teknologi informasi tersebut. Wuryaniroom dan Syukron tahun 2019 halaman 124. Kemudian pembelajar yang menerapkan media berbasis teknologi informasi memungkinkan pembelajaran BIPA yang mobile learning itu terjadi. Karena pada saat ini pembelajaran itu sering dilakukan secara daring atau tidak tatap muka. Pendidik melakukan pembelajaran secara daring untuk peserta didiknya, karena pembelajaran secara daring ini merupakan pembelajaran yang fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menyesuaikan. Kemudian tutor atau pendidik juga sudah seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pembelajaran BIPA yang dilaksanakan secara daring. Wuryaniroom dan Syukron tahun 2019 halaman 124 sampai 125. Nah, untuk kelas konvensional, media pembelajaran BIPA berbasis teknologi informasi dapat berbentuk media-media yang memanfaatkan alat-alat elektronik dan koneksi internet. Kemudian media pembelajaran BIPA berbasis teknologi informasi dapat dikembangkan melalui Powtoon, Flash Player, PowerPoint, virtual reality, dan lainnya. Wuryaniroom dan Syukron tahun 2019 halaman 125. Kemudian, pemanfaatan teknologi dalam semua lini kehidupan menjadi tuntutan utama di era revolusi industri 4.0. Nah, pada era ini, pada era tersebut, kita harus membenahi diri untuk meningkatkan kualitas literasi menjadi lebih tinggi. Bisa sejajar dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Nah, dengan demikian,
konsep dari literasi sendiri terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang dinyatakan oleh The International Reading Association bahwa literasi yang digunakan oleh pembelajar saat ini jauh lebih dari yang digunakan oleh pembelajar sebelumnya, jauh sebelumnya. Bahkan dari pembelajar yang sebelumnya mereka tersebut. Lebih khususnya lagi dalam pembelajaran BIPA, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri, karena untuk saat ini itu pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, makna literasi yang sesuai dengan abad ke-21 dan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah kemampuan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan dan mengomunikasikan informasi. Pilgrim dan Martinez dalam Anggaira tahun 2019 halaman 34. Nah, maka dari itu, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, yang kita perlukan yaitu adalah literasi baru. Nah, kita perlu konsep yang matang untuk membumikan literasi baru ini. Di antaranya yang pertama ada literasi data, kemudian literasi teknologi, dan yang terakhir adalah literasi sumber daya manusia. Untuk yang pertama yaitu literasi data. Pada literasi data ini kita harus fokus dalam membaca data, kemudian menulis data, dan mengarsipkan data. Data harus dapat dipahami secara luas, tidak hanya berupa kuantitatif, tapi data juga berupa kualitatif. Secara lebih spesifik, literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, kemudian menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital ini tentunya. Selanjutnya yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan tindak lanjut dari literasi digital yang menekankan pentingnya pengenalan cybermedia, media sosial, kemudian layanan pesan yang harus dipilih serta dipilih. Inti dari literasi teknologi ini yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan pilar literasi dan konvensional menuju digital, dan berkecimpung dalam aktivitas membaca, menulis, serta menyebarkan informasi. Nah, secara umum, literasi teknologi ini dapat kita kenal sebagai kemampuan untuk memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, seperti kita coding atau programming, kemudian artificial intelligence, dan engineering principle. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah literasi manusia, literasi sumber daya manusia. Literasi manusia ini dapat dipahami sebagai suatu kemampuan dalam berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovasi. Dalam literasi manusia ini, seseorang diharuskan untuk memiliki keterampilan dalam dirinya tersebut, yaitu beberapa keterampilan ada leadership, kemudian teamwork, culture agility, background atau personality, dan entrepreneurship. Nah, terkait dengan pembelajar bahasa sebagai sumber daya, pada akhir tujuan pembelajaran BIPA harus dapat menghasilkan outcome yang mumpuni di bidangnya atau yang mampu, paling tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia, serta mengerti atau memahami budaya yang ada.
Anggaira tahun 2019 halaman 35 sampai 36. Nah, kemudian terkait dengan digitalisasi daya literasi, pengajar BIPA dapat mengoptimalkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital dan membuka diri terhadap wawasan baru, yaitu mengenai ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu seni budaya, dan bergerak dinamis mengikuti arus modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini atau saat-saat ke depan nanti. Untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran BIPA memerlukan beberapa kondisi yang merupakan prasyarat yang sangat penting, mengingat pemanfaatan teknologi itu sendiri tidak mudah dilakukan. Nah, beberapa hal yang merupakan kondisi prasyarat terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan internet, yaitu yang pertama, pendidik dan peserta didik harus mempunyai akses yang mudah perangkat teknologi, termasuk koneksi internet. Yang kedua, ketersediaan konten digital atau bahan ajar yang mudah dipahami pendidik maupun peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, sumber daya guna membantu siswa mencapai standar akademik. Nah, selanjutnya, salah satu contoh nih, terdapat contoh bukti pemanfaatan teknologi yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran BIPA adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Reza dan Fasmaya tahun 2019. Penelitian ini berjudul Peran Sains Teknologi dalam Pembelajaran BIPA, pengembangan webtoon berbasis komunikasi lintas budaya sebagai antisipasi geger budaya. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini dan pengembangan tersebut adalah webtoon dapat dimanfaatkan oleh pembelajar BIPA, khususnya untuk mempelajari hal-hal khas yang ada di Indonesia. Nah, penggunaan ini juga sangat memungkinkan untuk menimbulkan gejala-gejala geger budaya. Nah, pemanfaatan media webtoon dalam pembelajaran BIPA ini dapat membantu pembelajar dalam mengembangkan kemampuan berbahasa yang dimilikinya, menambah pengetahuan budaya, kemudian menambah pengetahuan sosial yang ada di Indonesia ini, serta menghindarkan pembelajar BIPA dari geger budaya. Hasil pengujian yang dilakukan oleh ahli materi dan media menyebutkan bahwa media ini layak digunakan dalam pembelajaran BIPA, khususnya materi tentang budaya Indonesia yang memicu geger budaya bagi pembelajar BIPA. Webtoon yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini dipublikasikan dalam laman www.indonesian.id. Selain itu, pada tahap implementasi webtoon ini diujikan kepada 30 mahasiswa asing di Universitas Sangga-Buana Bandung dengan hasil kuesioner yang membuktikan bahwa media ini berdampak signifikan, artinya meningkat dalam pembelajaran BIPA, khususnya yang berhubungan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari di Indonesia yang sering kali memicu geger budaya. Baiklah, demikian tadi merupakan penyampaian materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok kami. Kemudian saya simpulkan bahwa teknologi dalam pembelajaran BIPA merupakan media komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran BIPA yang diharapkan mampu mengefektifkan atau melancarkan hasil belajar dalam mempelajari bahasa Indonesia
dan memahami informasi penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam hal ini, media komunikasi itu ditunjukkan untuk kepentingan penyampaian pesan pembelajaran dari pengajar BIPA kepada pembelajar BIPA. Peran teknologi dalam pembelajaran BIPA tersebut dapat berupa media yang bermanfaat untuk membangun motivasi belajar siswa, kemudian penjelasan materi menjadi lebih jelas, metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan komunikatif, serta siswa dapat melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya diam mendengarkan, namun para peserta didik dapat mengamati, kemudian mendemonstrasikan, dan memerankan atau memperagakan materi yang didapatkannya tersebut. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi tuntutan untuk kita hidup pada masa atau abad ke-21 ini. Maka dari itu, kita penting untuk mengetahui teknologi informasi yang ada sekarang, kemudian kita juga dapat menggunakannya. Baiklah, itu tadi penyampaian terakhir dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila kami pada penyampaian materi tadi terdapat kesalahan. Kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Baiklah, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.